Catch 'em all. Mengembangkan diri. Dalam hal ini, media yang disiapkan guru. Tambah lagi, Pak. Siapa tahu ada yang masih mau tampilkan, yang maksud saya ini yang punya inovasi apa? Misalnya di LKPD mempunyai inovasi yang menarik gitu. Ada. Ada di LKPD, saya buka dulu, Pak. Iya, ya, silakan, masih ada waktumu 5 menit lagi. Masih lama ini. Kelihatan, Pak? Belum. Kelihatan, Pak? Ya. Iya. Baik anak-anakku, coba perhatikan ini lembar kerja kamu. Jadi sebelum mengerjakannya, kalian membaca dulu, membaca secara rinci petunjuk belajarnya KPD ini. Selanjutnya membaca langkah-langkah kegiatan, masing-masing bergabung dengan kelompoknya ya, baru dibaca ini langkah-langkah kegiatannya. Selanjutnya pada kegiatan pertama ini kamu mendiskusikan dengan apa yang kamu peroleh tadi, kamu mendiskusikan bersama teman kelompokmu mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang vegetatif alami tadi kan sudah kalian kerja ya di tugas yang satunya. Sekarang vegetatif buatan kalian tuliskan kelebihan dan kelemahannya. Dengan selanjutnya kalian membuat kesimpulan dari tabel di atas. Apakah vegetatif buatan berguna bagi tumbuhan, bagi kehidupan? Mengapa demikian? Jadi kalian isi nanti ini anak-anakku, kalian isi. Nah, setelah itu kalian lanjut lagi di kegiatan 2, kalian baca teksnya. Kalian baca teks, kemudian kalian menentukan ide pokok setiap paragraf di atas. Jadi kalian tuliskan di sini nanti ide pokoknya, dan setelah itu kalian menceritakan, menarik kesimpulan dari ide pokok tersebut dengan menggunakan kosakata baku, dengan menggunakan kata-kata baku. Oke, sudah mengerti anak-anakku? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi nanti kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Dan apabila dalam pengerjaan LKPD kamu ini nanti mengalami hambatan, kalian bisa melihat kembali video pembelajaran yang Ibu tadi telah perlihatkan dengan ada linknya ya. Oke, sudah dimengerti anak-anakku? Kalau sudah dimengerti, selamat bekerja. Sudah, Pak. Oke, makasih Bu Widya. Iya, sama-sama Pak. Baik, sekarang saya akan tanya-tanya Ibu Widya seputar pengetahuannya Ibu Widya tentang RPP, implementasinya, dan semacamnya. Model RPP yang dikembangkan tadi, yang saya lihat ini, apakah memungkinkan terimplementasi itu guru yang memesona Ibu Widya? Iya Pak, alhamdulillah memungkinkan karena mengajak siswa, memberikan dalam penampilan PowerPoint tadi saya itu memberikan gambar, video-video pembelajaran, sehingga mengajak siswa
untuk tertarik melihatnya dan bersemangat untuk fokus di pembelajaran. Jadi stimulus juga yang saya berikan kepada peserta didik sehingga mereka fokus dalam pembelajaran itu. Pak. Atau tunjukkan saya di bagian mana, kalau misalnya Ibu tidak tampilkan tadi, di bagian mana kira-kira RPP-nya itu Ibu yang menampilkan atau dirancang untuk memperlihatkan Ibu memesona pada saat mengajar di situ. Di bagian mana kira-kira? Pak, pada saat menggambarkan memperlihatkan slide pertama. Jadi saya memancing anak-anak dengan memperlihatkan berbagai macam gambar tumbuh-tumbuhan dan memberi penjelasan kepada anak-anak, memberi stimulus. Kenapa itu bisa banyak anak-anak? Kenapa kentang itu bisa memperbanyak diri? Bagaimana caranya? Selanjutnya menampilkan video pembelajaran, Pak. Itu saja? Iya, Pak. Dan memberikan LKPD yang menarik untuk diisi, Pak. Dengan memperlihatkan gambar-gambar. Oke. Baik, sekarang gini. Saya kasih kasus Ibu. Biasanya kan kalau kita ngajar, pasti ya siswa yang kita hadapi kan lain-lain. Iya. Nah, terus misalnya Ibu dapat kasus ada siswa yang lambat sekali. Istilahnya orang slow learners. Lambat sekali dalam penerimaan. Jadi teman-temannya sudah paham, dia belum paham. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Iya Pak, makasih Pak. Pertama saya dekati siswa tersebut, mendekatinya secara pribadi. Kalau perlu saya akan mengajarkannya secara pribadi Pak. Kalau umpamanya temannya sudah selesai istilahnya istirahat, saya meluangkan waktu untuk membimbing siswa tersebut. Itu saja? Iya. Langsung gini saya fokus. Biasakan, Ibu ngajar kelas berapa Kak selama ini? Kelas 6 Pak. Oh, apalagi kelas 6. Ibu sedang ngajar matematika, ngajar kelas 6. Misalnya ini. Terus ada anak-anak yang tidak tahu kali-kali. Nah, kalau anak-anak tidak tahu perkalian, tidak bisa itu belajar matematika seterusnya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Mengajarkan konsep kepada anak-anak bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Maksud saya, ada kasus, ada satu anak-anak yang tidak tahu perkalian, pokoknya ditanya hafal perkalian, tidak tahu perkalian, tidak. Nah sekarang apa yang Ibu lakukan? Sementara kan kalau kelas 6 mau tidak mau harus hafal, tidak bisa belajar matematika yang lain kalau tidak tahu apa yang Ibu lakukan terhadap anak itu. Maksud saya kasuistis ini. Oh iya, Pak, saya mendekati anak itu, saya mencari permasalahan apa yang menyebabkan anak itu tidak bisa, contohnya menghafal perkalian. Setelah saya mencari tahu, di sekitar pada siswa itu sendiri, pada orang tua dan pada lingkungannya, saya akan mendekatinya dan berusaha mengajarkan kepada dia bagaimana supaya dia bisa, Pak. Gitu saja? Iya, memberikan konsep-konsep yang bisa dia ingat. Oke, saya kasih kasus lain sekarang. Kalau ada anak-anak yang suka ganggu teman-temannya, biasa itu mencolek-colek sedikit-sedikit, ada lagi mencolek apalagi kelas 6. Kira-kira apa yang dilakukan? Saya tidak langsung menghukum anak yang seperti itu, Pak. Ya. Iya, biasa saya kasih tugas. Saya kasih tugas itu anak yang lebih dari temannya. Maksudnya bukan dalam keadaan hukuman, saya tidak marahi, Pak. Jadi saya bilang, jangan seperti itu, temannya lagi belajar. Nanti Ibu kasih tugas lebih loh. Terus dia masih seperti itu, biasa saya kasih, Pak, tugas yang lebih. Caranya Ibu menyelesaikan dikasih tugas anak-anak ya, wah. Kalau saya sarankan Bu, janganlah. Kalau matematika itu begitu. Kalau anak dikasih tugas itu yang menyebabkan Bu, anak-anak zaman dulu tidak takut sama matematika karena kalau ada anak-anak yang dihukum biasanya dengan tugas, nih papa menulis. Tidak juga. Itu nggak bisa Bu.
Iya, jangan tugas atau kerja soal dijadikan hukuman karena itu jadi berat jadinya, Bu. Cari jalan Kenapa, lain. Pak? Biasa mendengar istilah pendekatan TPACK dibacanya TIPEK. Apa itu? TIPEK. Iya, apa artinya itu? Iya, teknologi pedagogi yang menerapkan teknologi dalam RPP, Pak. Tunggu dulu. Apa dulu kepanjangannya? Iya. Kepanjangannya itu apa? Teknologi pedagogal teknologi pedagogikal. Ya, terus tak lupa lagi. Teknologi pedagogikal komunikatif. Kenapa ada komunikatif di situ? Aduh. Terus jangan lupa. Teknological pedagogical content knowledge. Iya, Pak nu baca di situ deh kamu. Apa maksudnya coba? Apa maksudnya itu? Yaitu pertama teknologikal yaitu pengetahuan tentang teknologi, Pak. Terus pedagogik itu pengetahuan dasar guru terkait proses dan strategi pembelajaran, Pak. Dan apa? Lupa tadi Anda baca. Teknologi pedagogical knowledge. Pengetahuan dan guru menguasai pengetahuan. Terus apa maksudnya dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran kita harus menerapkan TPACK, apa maksudnya itu? Supaya dalam pembelajaran, Pak, kita bisa memasukkan teknologi supaya dapat menarik siswa untuk belajar dan kita bisa menguasai kelas dengan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki, Pak. Bisa kasih contohnya dalam mengajar di situ, salah satunya di situ di bagian mana? Di teksnya, Pak, itu salah satunya memperlihatkan gambar-gambar pada slide PowerPoint, itu teknologikalnya, Pak. Terus dalam knowledge-nya itu membimbing siswa dalam langkah-langkah menentukan masalah yang sedang dihadapi dalam pembelajaran. Terus? Oke, Bu. Baik, untuk nanti pertanyaan 3 Pak Amran tentang advance materialnya andalan TAIPA, silakan. Jadi saya sampai di sini, Bu, ya. Silakan Pak Amran. Terima kasih banyak, Pak. Nomor 3 Pak Amran tentang advance knowledge. Silakan Pak. Suaranya Pak Amran, mikrofon tak belum dibuka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sainar Said, Bapak Ibu Widya Dia Trianianisum dan jadi bagaimana Bu, sudah siap ya? Jadi saya perlu sampaikan Ibu Trianisum ya, walaupun itu yang ditanyakan misalnya Pak Said tadi poin 1, 2, 3 dan 5 ya, tetapi saya selaku penguji berikutnya itu tetap mendengarkan jawaban Ibu ya. Jadi semua dosen itu menilai seluruh indikator yang ditanyakan ya, baik yang ditanyakan oleh Pak Said maupun yang ditanyakan oleh saya, begitupun sebaliknya ya. Ya, karena ini penilaiannya harus baik. Tadi saya sudah melihat Ibu mengajar. Materi apa tadi yang diajarkan itu, Bu? Pak, apa itu IPA vegetatif, perkembangbiakan vegetatif, Pak, dengan menentukan ide pokok. Kenapa hanya vegetatif dijelaskan? Kenapa tidak dijelaskan juga generatifnya? Padahal tadi panjang. Iya, generatifnya pada pembahasan sebelumnya, Pak, di materi karena indikator pencapaian, iya, indikatornya ini tujuan pembelajarannya pada RPP ini itu cuma vegetatif. Memang KD-nya beda? Iya. KD-nya beda? Iya. Iya, jadi tadi
Ibu Nindro sudah mengajar ya. Nah, sekarang mungkin Ibu siapa lagi namanya nih? Widya ya? Widya, iya. Di Bu Widya itu untuk biasa mendengar istilah advance material, Bu Widya? Iya, Pak. Ya, biasa? Biasa, Pak. Apa itu advance material? Apa itu materi yang lebih tinggi. Materi yang lebih tinggi? Iya. Pada saat tadi Ibu mengajar, materi yang dianggap tingkat kesulitannya itu dikembangkan pada bagian mana? Tingkat kesulitannya? Iya, artinya kalau selama ini Ibu mengajar mungkin hanya menjelaskan sifat, hanya menjelaskan ciri, hanya menjelaskan definisi. Lalu pengembangannya di mana? Di generatif itu tadi, di vegetatif ya? Iya, vegetatif. Iya. Jadi materi advance. Apa contoh yang Anda lakukan yang kaitannya bisa materinya itu lebih anak-anak itu jauh lebih luas cakupannya dalam baik secara konten maupun secara kontekstualnya? Iya, mengaitkan memberikan tugas kayak begitu, Pak. Memberikan materi. Bukan. Anda kan disuruh mengaitkan ya? Iya. Setiap itu sekarang mengajar harus dikaitkan dengan hal-hal atau didekatkan dengan kehidupan anak. Karena tujuan IPA itu adalah tujuan IPA di SD itu adalah mendekatkan IPA itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira seperti apa tadi itu Ibu jelaskan? Kira-kira gimana cara supaya di situ ada aspek advance materialnya yang Bapak Ibu bisa pertanggungjawabkan di kami? Oh iya, pada materi tadi setelah saya memberikan materi kepada anak-anak, saya juga menjelaskan kepada anak-anak tentang vegetatif buatan Pak. Tadi saya jelaskan saja dijelaskan saja. Jadi untuk materi yang lebih tinggi, anak-anak biasa saya suruh mempraktekkan cara, contohnya Pak, cara mencangkok sesuai dengan pengalamannya yang dia dapati dalam kehidupan sehari-harinya. Selain mencangkok, apalagi kalau vegetatif? Bisa juga dengan menyetek, Pak. Bagaimana cara menyetek, menempel, menyambung. Iya. Ini sudah pernah diterapkan di sekolahnya? Pernah, Pak. Berhasil tidak? Karena di rumahnya saya kasih tugas di rumahnya itu Pak, berhasil aja Pak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada dibawa ke sekolah hasilnya? Ada. Baik. Kemudian pada materi mana ya, di materi yang Ibu telah tuangkan dalam perangkat pembelajaran, pada bagian mana yang menunjukkan ada aspek pengetahuan faktual, aspek pengetahuan konseptual, dan prosedural? Kalau di yang faktual Pak, saya pada saat mau memulai pembelajaran, saya menunjukkan kepada anak-anak, contohnya tadi vegetatif alami Pak, saya membawa wortel, bawang, terus tumbuh-tumbuhan yang ada di kehidupan sehari-harinya Pak. Jadi memperlihatkan kepada anak-anak. Sebelum ke sana dulu Bu, apa itu fakta? Fakta itu nyata. Fakta nyata? itu, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau dia ditambah pengetahuan faktual, apa itu? Fakta dan faktual. Pengetahuan faktual, kan kalau kita berbicara dimensi pengetahuan, itu ada 4 ya, ada disebut faktual, konseptual, dan prosedural, dan metakognisi. Nah sekarang di sini kan yang ditanyakan ada 3 ya, ada faktual, konseptual, dan prosedural. Sekarang kalau saya tanya Ibu, apa itu pengetahuan faktual? Pengetahuan faktual itu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang secara nyata Pak, secara faktual. Ya, jadi faktual itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan yang benar-benar terjadi. Iya, supaya mudah kalau dalam IPA. Iya, mudah mengingatkan kepada anak-anak. Kalau dalam IPA itu contohnya Bu faktual apa?
Contohnya kalau umpamanya seperti saya tadi membawa sayur-sayuran, dilihatkan secara langsung kepada anak-anak bahwa ini dia berkembang biak dengan apa, dia dari mana dia tumbuhnya. Jadi ini perlu Bu ya, ini namanya miskonsepsi nih. Faktual itu bukan dengan melihat benda nyata, itu berbicara media itu. Kalau Ibu membawa media nyata maka itu disebut media konkret. Kalau ini pengetahuan faktual yang dimaksud adalah dimensi pengetahuan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah ditanya sama Pak Said ya di kegiatan 1 dalam hal pengembangan tujuan dan indikator pembelajaran. Ibu di sana sudah menjelaskan tadi dan lama baru jawab itu KKO ya. Jadi di dalam satu kompetensi dasar, satu indikator, satu tujuan ataupun satu standar kompetensi, bahkan satu KI itu ada 2 di situ Bapak Ibu ya. Yang pertama itu disebut dengan kata kerja operasional ya, atau biasa disebut dengan dimensi proses kognitif. Dan ada kata benda yang ingin dicapai. Itulah disebut dengan dimensi pengetahuan. Misalnya ya mendeskripsikan perkembangan tumbuhan secara generatif. Ya, berarti mendeskripsikan itu disebut dimensi proses. Ya. Dan perkembangan tumbuhan secara generatif itulah dimensi pengetahuan. Nah, sekarang pengetahuannya itu kira-kira Ibu itu pengetahuan apa namanya itu? Faktualkah, konseptualkah? Konseptual. Konseptual. Nah, kenapa Ibu sebut konseptual? Karena itu membicarakan tentang pengetahuan, Pak. Mengorganisir pengetahuan, belajarkan konsep kepada siswa. Iya. Ibu dulu kan Ibu dulu S1 PGSD ya? Ya. S1-nya PGSD. Bukan, Pak. Bukan. Ya. Yeah. Kan kalau mata kuliah itu ke-SD-an ada namanya pendidikan IPA, pendidikan matematika, pendidikan IPS, PKN dan seterusnya. Nah, khususnya pendidikan IPA itu biasanya kalau di mata kuliah saya itu ada diajarkan memang jenis pengetahuan ya dalam menentukan menyusun taksonomi ya untuk menentukan apakah itu dia C1, C2 sampai dengan C6. Begitupun dengan jenis pengetahuannya. Makanya itu Ibu nanti itu dilihat, ini pengetahuannya di mana. Misalnya kalau faktual itu yang benar-benar terjadi. Ya, contoh misalnya itu faktual ya, kemerdekaan Indonesia tanggal 17, itu fakta itu. Ya. Ya, Taman Nasional Taman Nasional tentang kupu-kupu itu ada di Bantimurung, itu fakta namanya. Ya. Nah, air jeruk rasanya asam, itu fakta. Lalu yang mana konsep? Yang konsep itu kalau sudah mengandung definisi, sifat, prinsip, hukum dan seterusnya. Ya, jadi itu ya. Jadi konsep itu gabungan dari beberapa fakta sehingga dia menjadi konsep. Nah, sehingga ini Ibu untuk standar kompetensi dasar yang kompetensi dasar Ibu kembangkan itu masuk pengetahuan konseptual karena penguasaannya terhadap teori ya, teori cara perkembangan. Bahkan bisa saja ini kalau Ibu mengajarkan materi perkembangan saya sudah masuk prosedural karena mereka melakukan. Iya Pak, terima kasih Pak ilmunya Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, itu ya. Nah, iya. Nah, sekarang yang mana prosedural yang dari Ibu yang diajarkan tadi? Prosedural kalau seperti itu tadi Pak, cara-cara mencangkok. Ya. Iya, cara memaintain, cara-cara menyambung. Iya, terus cara-cara berkembang biak vegetatif alami, ada bertunas. Iya, ada spora, ada umbi lapis, umbi batang. Umbi akar. Ya, oke, baik. Iya. Ya, kita lanjut ke indikator berikutnya. Itu diingat kembali ya. Ingat baik-baik. Nah, ini terkait dengan kemampuan Ibu dalam hal menerapkan
penilaian otentik. Iya. Ya. Kira-kira menurut Ibu, apakah di RPP Ibu itu sudah menerapkan sebuah penerapan asesmen atau penilaian yang berbasis ke otentik? Iya Pak, sudah Pak. Mengapa itu? Mengapa Ibu mengapa dilakukan hal itu? Karena penilaian autentik itu meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Terus penilaian sikap saya di sini Pak, bagaimana sikap anak-anak pada saat. Oke, tunggu dulu. Stop. Ya. Nah sekarang apa alasannya Bu? Ya, mengapa ini asesmen autentik itu penting sebenarnya? Iya. Kira-kira menurut Ibu apa? Bukan saya suruh jelaskan, Anda terapkan ini bukan. Ada nanti pertanyaannya khusus ke sana. Saya tanya sekarang, apa alasan Ibu menggunakan itu? Untuk mencapai indikator, untuk mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Untuk mencapai tujuan. Belum, Bu. Kalau untuk mencapai indikator, ya boleh, tapi ada yang lebih ini lagi. Mengapa autentik itu perlu? Kan dulu-dulu juga orang tidak autentik bisa juga naik kelas. Iya. Kita juga ranking 1. Nah sekarang sesuai dengan konsekuensi kita memasuki era 4.0 atau 4.0 atau biasa disebut era milenial, era modern, era pokoknya ada semua di situ campur-campur eranya. Nah, sekarang mengapa itu penting? Apa alasannya, Bu? Sampai Ibu menerapkan tidak tahu tidak paham betul. Aduh, ini asal ini. Ya. Yang itu Pak, untuk memahami bahwa guru itu apakah guru itu sudah memberikan penilaian memahami kepada dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan sikapnya. Apa itu autentik, Bu? Apa itu autentik? Autentik pengukuran, Pak. Pengukuran yang secara signifikan atas hasil pembelajaran peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke. Itu lalu alasannya tadi itu untuk mengetahui kemampuan anak. Iya. Jadi salah satu itu yang mendasar penilaian autentik itu diterapkan. Karena apa? Kita lihat selama ini, ya potensi anak itu dari sisi afektif dan psikomotorik itu tidak terlalu maksimal di sekolah. Rata-rata itu kita hanya mengembangkan aspek pengetahuan. Dan ternyata itu kan jauh lebih penting, itu jauh lebih baik apabila ketiga hal itu bisa dikembangkan. Dan bahkan anak, misalnya ada anak yang kurang pintar di hal pengetahuan tapi sikapnya baik. Nah inilah yang kemudian diakumulasi oleh penilaian autentik sehingga bisa menjadi sebuah role model untuk dijadikan patron penilaian dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi anak baik dari sisi sikap, dari sisi pengetahuan, dan dari sisi keterampilan. Ya, karena anak itu dikatakan pintar ketika menguasai 3 kompetensi itu. Jadi kalau hanya pintar dalam hal pengetahuan tidak bagus sikapnya, itu bukan pintar. Ya, cerdas itu menguasai 3, Ibu. Ya. Iya. Oke. Nah sekarang teknik apa yang Ibu gunakan di situ? Teknik jenis dan teknik penilaian yang Ibu gunakan dalam RPP-nya apa saja? Kalau teknik sikap Pak, saya gunakan penilaian diri, jurnal. Terus kalau di pengetahuan saya pakai tes tertulis berupa pilihan ganda atau esai. Biasa juga tes lisan Pak. Terus keterampilan menilai kinerja atau proyek, menilai produk Pak, seperti tadi. Contohnya waktu dia membuat keterampilan pada saat membuat vegetatif buatan Pak, dan melalui penilaian portofolio. Oke, sekarang pada bagian mana ya ada kesesuaian penilaian Ibu dengan IPK-nya?
Coba sebutkan satu saja. Pada penilaian kognitif, Pak. Ya, apa itu contohnya? Yang ada di indikator juga ada memuat di penilaian. Iya, memberikan soal-soal kepada siswa dalam. Soalnya apa? Soalnya. Oh iya, soalnya. Contoh soal, Pak, begitu. Iya. Oh iya. Cara berkembang biak jahe, kunyit, dan lengkuas adalah titik-titik. Ada pilihan gandanya, Pak. Ya, sekarang tunjukkan Bu di instrumennya mana yang HOTS di situ di instrumennya di pengetahuan dengan keterampilan. Yang mana yang HOTS? Di pengetahuan dan keterampilan. Bisa kalau yang Pak yang di keterampilan itu saya rasa HOTS itu pada saat mereka membuat seperti tadi tugas, Pak. Kalau di pengetahuan? Kalau di pengetahuan itu, Pak, yang HOTS-nya menyebutkan kelemahan dan kelebihan dan kelemahan cara vegetatif buatan, Pak, yang mereka tadi buat. Jadi mereka melihat apa. C berapa itu? C berapa? Ya. C berapa yang Ibu tuangkan di situ? Yang tadi C6 tadi yang proyek, Pak. Ya, yang menganalisis itu C4 dengan mengevaluasi C4 dan C5. Iya. Oke, baik Bu ya. Tadi baik. Dari seluruh aktivitas yang telah Ibu lakukan dalam hal merancang sebuah pembelajaran, ya berdasarkan yang dikirim ke saya, baik di pembelajaran 1, pembelajaran 2, ya. Yeah. Di sana Bapak Ibu itu harus melakukan sebuah kegiatan refleksi, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa kelebihan dan kekurangan dari seluruh yang telah Ibu lakukan? Ya. Dalam pembelajaran, Pak. Iya. Kira-kira apa kelebihannya? Kelebihannya di situ saya memberikan stimulus kepada siswa dengan memperlihatkan cara pembelajaran yang lain dari biasanya, Pak. Itu menampilkan PowerPoint sehingga siswa merasa tertarik dan saya tidak selalu berceramah di dalam kelas, tapi memancing siswa untuk mengeluarkan pendapatnya atau berpikir secara kritis tentang apa yang telah saya lihat. Kira-kira dari itu apa yang bisa Ibu refleksikan terhadap seluruh aktivitas yang telah dilakukan? Iya. Refleksinya adalah apa? Untuk diri saya, Pak. Iya. Untuk diri saya mengingat kembali bagaimana pembelajaran saya tadi dan menuliskan kekurangannya dan itu nanti saya perbaiki insya Allah pada saat memberikan pembelajaran berikutnya. Oke, Ibu ya, apakah pada RPP Ibu ya dalam menyusun RPP itu ya, apakah Ibu memperhatikan informasi-informasi baru atau hal-hal yang terbarukan? Iya, saya memperhatikan, Pak, karena dalam contohnya apa? Contohnya di mana? Itu, Pak, saya harus melek teknologi. Contohnya di mana? Oh, dalam RPP, Pak. Iya, contohnya Ibu gunakan informasi baru di mana? Iya, menampilkan video pembelajaran. Ya, betul. Video pembelajaran. Contohnya berarti apa? Mengambil video di link YouTube, di YouTube yang versi terbaru ya. Iya, Pak. Nah, sekarang terakhir, mengapa itu informasi penting untuk dimuat dalam menyusun perangkat? Iya, itu sangat penting, Pak, karena itu bisa memberikan perbedaan dalam mengajar. Maksudnya itu bisa mengembangkan kompetensi saya dan juga bisa menambah wawasan peserta didik. Singkatnya Bu, begini jawabannya, karena dengan menerima informasi baru maka pembelajaran kita menjadi aktual, faktual, dan tidak membual atau tidak miskonsepsi. Iya, toh? Oke, saya kira itu saja Pak Said dari saya. Waktunya saya lihat sudah 50 menit ini. Oke, saya kembalikan ke Bapak.
Makasih Pak Amran. Bu Widya, lain kali kelemahannya Bu Widya bisa jawab, tapi belum sampai jawaban sudah langsung pikirkan dulu pertanyaannya ya. Ya, dengar dulu. Pak. Bisa ya Bu ya. Boleh Pak, grogi Pak. Ya, oke, makasih Bu Widya, silakan keluar dari room. Iya Pak, terima kasih banyak Pak.